Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sri Kandi. Kali ini Sri Kandi Posei Jawa Barat punya program yang beda. Kali ini Sri Kandi Talk akan dikemas dengan podcast yang dibawakan secara santai dan pastinya insightful banget. Oke, pada podcast pertama Sri Kandi Talk kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih. Kita kenalan dulu yuk sama bintang tamu kita pada episode kali ini. Kita sapa dulu. Halo Teh Rima. Halo Teh Jahid. Halo Teh Rima, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Teh Rima boleh di-spill dulu kesibukan Teh Rima sekarang lagi ngapain gitu? Alhamdulillah untuk kesibukan setelah dinobatkan sebagai alumni UIN, kini kesibukannya selain mengajar les privat, juga meningkatkan skill melalui pelatihan-pelatihan yang dikemas secara online dan lebih santai lagi gitu. Jadi lebih dapat memfleksibelkan waktu menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Gitu Teh Jahid. Masya Allah, luar biasa banget ya teman-teman. By the way, ini FYI juga, Teh Rima ini teman aku, teman seperjuangan kita di Fordes ya, di KSEI. Teh Rima ini merupakan bendahara umum di KSEI Fordes UIN Bandung pada periode 2020-2021. Nah, Teh Rima ini baru aja menyelesaikan studinya, fresh graduate bulan Juni ya, bener ya Teh Rima? Iya, Juni. Oke Teh Rima, kali ini kita mau ngomongin tentang wanita nih. Kayaknya kalau ngomongin wanita tuh kayak gak ada habisnya ya. Ya betul banget. Apalagi ya topiknya tuh kalau digali lebih dalam tuh pasti lebih berkepanjangan gitu, gak ada berhenti-berhentinya gitu. Iya bener banget sih. Oke, nah yang jadi masalah dasar gitu ya di wanita ini yang aku rasain, mungkin teman-teman Sri Kandi juga rasain, itu salah satunya ada di insecure dan masalah percaya diri. Teh Rima sama gak sih ngerasain hal itu? Iya sama banget. Mungkin semuanya juga pasti merasakan ya hal seperti itu, namun beda-beda dari sisi permasalahannya gitu. Nah, ngomongin soal insecure, ngomongin soal nggak percaya diri gitu ya. Teh Rima, pernah nggak sih ngerasa nggak percaya diri? Terus dalam konsep apa? Sebenarnya banyak sih pasti. Kalau misalnya nih lihat orang, wow ini tuh perempuan loh sama kayak aku, tapi kenapa ya dia bisa jauh lebih wow gitu kan. Padahal itu bisa juga dijadikan motivasi gitu. Sedangkan kalau yang orang merasa gak pede, itu pasti jadikannya bahan perbandingan gitu. Sedangkan setiap orang tuh kan memiliki itu tuh skill atau passionnya masing-masing gitu. Mungkin karena adanya gap maksudnya tuh penghalang dimana kita tuh belum menemukan passion kita, maka kita tuh cenderung melihat dari kualitas-kualitas yang dimiliki orang lain atau pencapaian-pencapaian orang lain, yang itu juga mengakibatkan kita tuh kena mental, salah satunya insecure. Wow, menarik banget sih. Tadi emang benar sih ya, insecure, kemudian gak percaya diri, itu biasanya datangnya itu karena kita ngebandingin diri kita sama yang lain gitu ya. Kita ngebandingin pencapaian kita sama pencapaian orang lain yang menurut pandangan kita mereka lebih dari kita. Terus tadi juga Teh Rima udah spill, sebenarnya kita tuh hanya belum nemu aja nih passion kita, makanya kita sibuk ngebandingin diri sama orang lain kayak gitu ya. Nah ya betul. Kalau cewek-cewek nih biasanya hal utama yang gak percaya diriin itu soal fisik. Teh Rima setuju nggak? Setuju banget. Setuju banget asli ya, kayak kenapa ya kita tuh walaupun kata orang cantik, tapi kita kadang merasa kita ini belum secantik itu gitu. Iya gak sih? Betul banget. Emang sih kalau dilihat-lihat kata orang, kata si A misalnya, kamu tuh cantik gitu ya.
terus kata yang lain tuh enggak ah, biasa aja gitu kan. Memang setiap orang tuh kan memiliki sudut pandangnya masing-masing gitu. Setiap orang tuh memiliki pandangannya masing-masing ya. Gak mungkin dong kalau misalnya dari 5 orang nih punya pandangan semuanya tuh sama. Berarti kan otomatis si seleranya tuh kan sama ya. Sedangkan seleranya sama tuh berarti kan satu ya. Satu orang tuh misalnya teh. Masa sih satu orang itu sama 5 orang sedangkan di dunia ini tuh banyak perempuan-perempuan gitu. Kalau misalnya nih satu makhluk itu memiliki selera yang sama. Jadi kan emang perbedaan itu selera sudut pandang yang berbeda itu emang suatu seni gitu ya. Berarti kalau pandangan setiap orang tuh terhadap kita tuh beda gitu, menilainya seperti apa, terus ujungnya menemukan yang tepat atau orang menilai kita negatif positifnya kan itu tergantung. Iya benar banget. Terus kalau misalnya ngomongin soal fisik, ngomongin soal cantik itu tadi ya, menurut si A bisa jadi aku cantik, tapi menurut si B itu kayak biasa aja, dan itu ya kalau dipikirin kayaknya nggak akan ada habisnya kan, itu bakalan terus-terusan kayak gitu. Terus juga setiap orang tuh kan punya cantiknya masing-masing gitu ya. Nah, menurut Teh Rima nih, gimana sih caranya biar kita nih sebagai cewek-cewek, sebagai Sri Kandi gitu ya, yang sering banget ngerasa gak percaya diri soal fisik. Nah, menurut Teh Rima, hal apa yang harus kita lakuin biar kita tuh oke, pokoknya gue harus punya cantik versi diri gue gitu. Nah, yang pertama itu lebih kepada kita tuh bersyukur dulu ya, karena kita diciptakan itu dalam bentuk sebaik-baiknya gitu. Kan kita dalam pembentukan manusia itu kan dari mulai zigot ya. Terus ini ada jebak Ivannya. Zigot kan kita di alam rahim gitu selama 9 bulan. Itu kurang lama apa coba Allah menciptakan kita selama itu gitu. Membentuk mulai dari zigot, terus dari fase blastula, grastula, sampai kita terbentuklah embrio dan bayi gitu. Terbentuklah bayi yang dibentuk Allah Subhanahu wa taala ini dalam bentuk sebaik-baiknya. Maka kalau aku tuh lebih memikirkan dari sisi penciptaannya dulu nih. Allah menciptakan sebaik-baiknya gitu. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia untuk bisa terus berkembang di dunia ini, menebarkan manfaat gitu. Jadi tujuan dari cantik itu sebenarnya bukan hanya terletak dari fisik saja, karena emang fisik itu relatif dan itu emang anugerah dan diberikan langsung ya oleh Sang Pencipta. Namun dalam pemaknaannya cantik itu yaitu segala aktivitas, perbuatan atau apapun itu dapat berdampak bagi sekitar kita gitu, berdampak positif. Nah itu kalau definisi cantik menurut aku nih ya, bukan hanya perihal fisik saja gitu, tapi ada juga yang misalnya good looking nih, namun kepedeannya itu ataupun perilakunya itu kurang gitu, kurang baik lah, itu juga bisa jadi terlihatnya itu gak cantik gitu. Jadi sebenarnya cantik itu tidak hanya dilihat dari penampilan saja gitu. Itu sih kalau menurut aku. Iya, menarik banget sih tadi ada istilah zigot apa itu. Aku gak ngerti sebagai anak IPS, aku cuman oke, tapi emang bener ya, kunci utamanya di sini kita harus bersyukur dulu gitu ya. Iya. Dan berarti dengan kita dilahirkan ke dunia, kita ini merupakan makhluk terpilih gitu ya, di antara ribuan jutaan sel sperma yang membuahi sel telur gitu ya. Ya betul. Kita ini yang terpilih gitu. Jadi kurang-kurangi merasa diri tidak cantik, karena setiap manusia, setiap wanita itu punya versi cantiknya masing-masing. Dan kalau misalnya sekarang kamu ngerasa lagi, kayaknya aku ngerasa gak cantik, kayaknya gak bakalan ada yang suka sama aku, mungkin belum ketemu aja gitu ya. Iya betul. Dan tadi juga kalau soal penciptaan, soal fisik, itu berarti sesuatu yang emang itu tuh udah Allah takdirkan saklek gitu ya. Itu
hal yang nggak boleh kita rubah mungkin ya Teh Rima ya. Berarti kita bisa fokus ke hal yang bisa kita ubah gitu. Yang tadi kata Teh Rima bilang good looking tuh, kalau misalnya good looking akhlaknya nggak baik, terus skillnya juga kurang, kemudian dia juga knowledge-nya kurang, itu kan bakalan mengurangi ke good looking-an itu kan. Jadi berarti ada hal-hal yang emang kita harus fokus ke yang bisa kita ubah gitu kali ya. Tepat sekali. Menurut Teh Rima nih, seberapa besar sih dampak kepercayaan diri seorang wanita terhadap karirnya dia gitu, terhadap prestasi-prestasinya dia? Sebenarnya kepercayaan diri itu merupakan kunci dari segala sesuatu yang akan kita gapai, baik itu pencapaian-pencapaian, goals-goals yang ingin kita gapai, terus rencana-rencana ke depannya, terus sosialisasi terhadap orang lain. Itu tuh kan emang berawalnya itu dari kepercayaan dirian ya. Jadi kepercayaan itu harus dimiliki oleh setiap orang gitu, karena dengan kepercayaan diri itu kita bisa berani untuk melangkah gitu. Kalau misalnya kita nih gak percaya diri, ada gap tersebut, maka bagaimana kita akan berkembang, tumbuh gitu untuk menebarkan kebaikan kepada semua orang gitu. Salah satu solusi untuk kita terus berkembang yaitu kita harus menemukan nih apa sih yang menjadi penghalang kita tidak percaya diri, itu apa gitu penyebabnya. Yang pertama itu kalau misalnya dalam penampilan fisik yang secara realistis, misalnya tuh kan kalau genetis itu kan bisa diubah ya. Contohnya tuh kayak tinggi badan, terus warna kulit, kayak gitu kan. Tapi kita bisa menyesuaikan dengan penampilan kita. Misalnya kita bisa berusahanya itu dengan olahraga secara teratur gitu, terus makan sehat, skincarean gitu ya, biar bercahaya gitu, dikit glowing dikit, terus rajin mandi. Nah, itu bisa juga sebagai upaya-upaya kita untuk mengatasi segala ketidakpedean kita kalau misalnya kita itu merasa kurang pede gitu dalam berpenampilan gitu. Nah, kemudian selain itu juga kita harus memperbanyak pengetahuan atau knowledge itu dengan meningkatkan kualitas diri kita. Bisa juga dimulai dengan mengikuti kegiatan-kegiatan, skill-skill apa gitu yang kita jadikan sebagai untuk mencari passion kita gitu. Jadi temukan passionmu. Kalau misalnya udah ketemu passion tuh, seolah-olah kita tuh bisa mengembangkan diri kita gitu, lebih nyaman dengan diri kita, karena itu emang udah sesuai yang kita minati gitu, sesuai bakat kita. Terus banyak juga faktor lain yang dapat mempengaruhi kepercaya dirian, atau itu juga bisa mempengaruhi bukti penerimaan kita gitu terhadap diri kita gitu. Jadi selain kita menerima penilaian orang lain, tapi kita juga harus menerima diri kita. Oh, diri kita tuh seperti ini loh, aku tuh kayak gini gitu, nggak bisa disamain kayak orang lain atau gimana gitu. Jadi lebih memahami diri kita sendiri gitu. Itu mungkin itu Jahit. Wah, bener banget sih, tadi ada beberapa poin penting ya yang di spill sama Teh Rima. Ya sih, kalau misalnya urusan fisik ya udah tadi kita bahas juga ya udah jangan terlalu fokus ke sana, masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi gitu ya. Salah satunya kalau misalnya kamu nggak cantik-cantik banget gitu ya udah berarti harus ada yang diperbaikinya. Itu bukan kamu oplas itu maksudnya, tapi gimana caranya kamu biar tetap terlihat enak dipandang, terlihat good looking ya. Tadi kata Teh Rima, mandilah gitu, minimal mandilah gitu ya. Cewek-cewek yang mager-mager minimal mandilah, skincarean lah gitu ya. Jadi biar terlihat lebih fresh aja kayak gitu ya. Kayak walaupun gak cantik, seenggaknya kamu masih enak dipandang. Terus juga tadi Rima ngomongin soal peningkatan skill ya. Iya benar banget sih, karena ya kita wanita nih, kita juga perlu loh nguasain banyak skill. Kita juga perlu loh segala bisa gitu. Kalau misalnya mungkin di sini ada di antara teman-teman yang
masih nggak pede gitu, misalnya, ih aku nih nggak punya skill, aku nggak bisa bahasa Inggris gitu, atau aku misalnya nggak bisa masak gitu, ya udah nggak usah stuck di kalimat itu, tapi take action gimana caranya biar ketidakpercayaan diri kamu itu jadi sesuatu kekuatan gitu ya buat kamu. Oke, Terima, ini udah keren banget, menarik banget pembahasannya, dan kayaknya relate juga untuk teman-teman sekarang nih. Nah, terus Terima nih, kita ini kan apa ya, udah generasi old gitu ya. Mungkin yang denger ini pasti ada yang semester 3, semester 5, atau bahkan maba gitu. Nah, pas jadi mahasiswa nih, ada gak sih ketidakpercayaan diri terberat buat Terima? Pas semester awalan ya, mungkin ketidakpercayaan dirinya itu dari knowledge gitu, dari ilmu ekonomi yang mana sebelumnya memiliki basicnya di IPA gitu, khususnya di kimia. Tapi ini karena emang rezekinya dari Allah ya, qadarullah, dapat program studi di ekonomi syariah, sehingga lebih menyesuaikan lagi dengan teman-teman yang lainnya nih yang emang latar belakangnya dari sosial, dari IPS gitu. Nah itu jadi ekonominya dipelajari lagi, lebih belajar lagi gitu dari yang lain, bisa menyesuaikan lagi gitu. Mungkin itu yang Rima rasakan selama masih jadi mahasiswa baru gitu dalam belajar tuh terjahit. Oke, kayaknya ya sih, mahasiswa baru tuh yang bikin insecure, yang bikin gak percaya dirinya itu kan banyak sih. Kalau Terima dari IPA ke IPS gitu kan, kayak aduh apa nih gitu kan. Kalau teman-teman yang dari non Kementerian Agama, kayak misalnya dari SMA biasa, non pesantren gitu ya, masuk UIN tuh kultur shocknya luar biasa loh. Luar biasa sekali. Tapi ya ini juga pembelajaran mungkin ya buat teman-teman yang sekarang mulai goyah, kayaknya aku salah masuk jurusan, kayak aku salah masuk univ gitu ya. Tadi ya kata Terima, jadiin kelemahan teman-teman, ketidakpercayaan diri teman-teman ini sebagai kekuatan gitu. Kalau misalnya tadi kita belajar nih dari Terima, dia tuh dari IPA loh basicnya, kemudian dia loncat gitu, murtad ke IPS gitu kan ya. Ya udah, jadiin hal itu kayak aku harus gimana caranya biar knowledge aku nih sama, sebanding sama teman-teman yang dari IPS. Aku harus belajar lebih banyak dari teman-teman yang dari IPS, jadi biar balance gitu ya. Ya betul. Jadi intinya tuh bagi kita tuh yang penting itu tahu apa yang penting buat hidup kamu, biar kamu juga bisa fokus ningkatin pencapaian kamu gitu. Karena setiap orang itu memiliki pencapaiannya masing-masing, dan tentunya dengan dibarengi dengan passion yang berbeda-beda gitu kan. Tak perlu gelisah gitu melihat pencapaian orang lain yang lebih di atas dari kita, sedangkan kita masih berjalan. Justru itu bukan suatu kesalahan gitu. Yang salah itu kita hanya diam di tempat saja gitu. Oke, dan jadi tidak ingin meningkatkan apapun kapabilitas yang kita miliki. Nah itu salah besar gitu. Selagi kita memiliki keinginan untuk berubah dan berdampak bagi orang sekitar, gak ada yang salah, dan itu bisa dikatakan bahwa kita itu memiliki kepribadian yang baik, dan tentu kepribadian itu bisa menjadi suatu kekuatan kita untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Gitu. Intinya fokus pada diri sendiri aja. Oke, iya benar. Fokus sama diri sendiri, fokus sama prosesnya gitu ya. Karena kita ini bukan hasil loh, kita ini masih ada di proses, kita ini masih dibentuk gitu kan. Jadi ya tadi kalau ngeliat orang kayaknya dia udah sukses duluan deh, kayaknya kok dia cepet banget sih suksesnya. Bukan kayak gitu konsepnya ya. Nah, ya bisa betul. jadi ya jalan kita ini, tujuan kita misalnya sama nih, tapi cara mencapainya itu bisa aja berbeda. Kadang kita juga melihat
pencapaian, ih kok cepet sih suksesnya, kan kadang gitu ya. Tapi kita tidak tahu gitu proses yang dia laluinya tuh sebenarnya lama, namun dia menunjukkan hasilnya ke kita gitu. Sehingga kita melihatnya hanya hasilnya aja gitu, bukan proses yang sebelum-sebelumnya dia lalui gitu. Itu sih yang sering dilihat itu, orang-orang tuh pasti ngelihatnya tuh dari hasilnya aja gitu, tanpa melihat dari proses yang dilaluinya gitu. Oke, ya. Kalau kita terus-terusan ngebandingin sama orang itu nggak akan ada habisnya, malah bikin diri kita makin down, malah bikin diri kita nggak mau gerak gitu kan, nggak mau ambil langkah. Jadi mending ya udah, gimana caranya yang tadi kita terus ulang ngomong ya, kelemahan kita ini ya udah kita jadi kekuatan gitu, dan fokus sama diri sendiri. Lagian juga kalau misalnya kamu ini susah tuh, orang lain tuh belum tentu bantu gitu. Terus kan ya lagian yang dia publish yang bagus-bagusnya tuh ya emang di sosmed tempatnya kayak gitu kan. Kalau misalnya kita pengen ngebandinginnya di sosmed tuh pasti ya di sosmed tempatnya orang ngepost yang bagus-bagus, jarang gitu kan orang ngepost, orang share itu yang jelek-jeleknya, yang sedih-sedihnya itu kayaknya jarang banget. Jadi ya karena itu tadi kita nggak tahu proses dia di balik itu kayak gimana, mending fokus on yourself dan ya udah terus kita tumbuh jadi seseorang yang oke, gue punya cantik versi diri gue, kemudian gue juga percaya diri dengan apa yang gue punya. Nah, itu tepat sekali. Oke Teh Rima, karena ini udah di ujung banget gitu ya, ini udah cukup dalam juga kita berbincang-bincangnya. Teh Rima boleh dong ngasih tips, ngasih motivasi untuk teman-teman Sri Kandi yang sekarang mereka lagi ngerasa nggak percaya diri. Oke. Yang dapat kita tarik kesimpulan gitu ya, kecantikan itu tak semata kualitas yang merupakan bawaan dari lahir gitu pada seseorang, melainkan juga energi yang menyebar dan dirasakan di sekelilingnya. Dengan itulah kecantikan akhirnya menjadi berdampak. Cantik itu kita punya mimpi dan ambisi, tapi juga kemurahan hati dan empati. Sebab perempuan memang bukan pemandangan, dan kecantikan bukan untuk diperlombakan. Mungkin sekian dari saya. Teh Jahid, terima kasih atas bincang-bincang santainya. Semoga teman-teman bisa terus berprogres menjadi lebih baik lagi dengan versi diri masing-masing. Wah, Masya Allah, keren banget. Aku suka banget kalimat terakhirnya. Wah, itu keren banget, tadi panjang banget. Yang aku ingat, kecantikan bukan untuk diperlombakan, dan wanita itu bukan pemandangan gitu ya. Masya Allah. Dari Mas, sekali lagi makasih banyak untuk kesempatannya, untuk sharing-sharingnya. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di Sri Kandi Talk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.